Pak Kiai ini terangkat jadi pegawai tahun berapa? Saya terangkat jadi pegawai 1 Oktober 64. Wih, hafal tanggalnya loh. Iya, 1 Oktober 64 ditempatkan di Sendana 64. 64 ke sana. Oh, jadi Pak Kiai dicurigai aktivis P3. P3. Mempelopori anak-anak sehingga pergi kampanye di Tinambung. Iya. Padahal kami tidak tahu menang. Ya. Jadi akhirnya dipindahkan Pindahkan ke Makassar. Pulang di Mandar, saya kasih tahu Pak Sabit. Oh, Pak Sabit ya. Pak Sabit ya. Mantan Kandep. Iya. Bahwa begini, saya sudah mau pensiun. Ya, kenapa? Belum sampai waktu saya biar nih, lewat saya pensiun dini. Tempat kelahiran saya yang asli Rumpak Nepo. Oh, makanya disebut Kalinepo. Itu penyebutan Kalinepo? Atas. Tapi seingat saya itu yang paling berhasil itu Pak Lana. Saya ini bukan ulama, tetapi saya masuk di lingkaran ulama. Apa itu Pak? Usia. L lanjut, M masih, A agresif. Jadi usia lanjut mati agresif. Oke, kan masih suka, masih bisa naik motor. Sampai di mana? Masih sampai di Majene. Di Majene Pulau Ali. Pulau Ali. Iya. Malah pernah saya naik motor ke Makassar. Kita mandi itu pakai 3 air. 3 air? Iya. Air Zam-Zam, Ma'ul Zam-Zam, Ma'ul Hayat, Ma'ul Kausar. Di mana dapatnya? Iya. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, siang ini setelah melaksanakan sholat Jumat, saya berada di kediaman salah seorang purna bakti yang sudah sepuh kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulau Limandar. Beliau adalah tokoh masyarakat sekaligus tokoh agama di desa ini, tepatnya di desa Bone, Kecamatan Mapili. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bahagia sekali saya lihat. Iya, memang begitu Pak. Hari ini Pak Kiai ini segar bugar, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Pak Kiai ini ngobrol-ngobrol kita siang hari ini ingin mengulik, ingin mengungkap ini tentang seorang Kiai Haji Abdul Rahim Jalawali yang merupakan purna bakti dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulau Limandar. Itu sejak tahun berapa itu Pak Kiai? Apanya Pak? Purna baktinya? Sejak April 2005. April 2005 ya. Berarti sudah sekitar hampir 20 tahun. Hampir ya. Hampir 20 tahun. Dan mungkin masih ada yang hidup seperjuangan Pak Kiai dulu waktu masih di Kementerian Agama. Sekarang ini boleh dikata sisa saya yang hidup ini. Letin saya sudah mendahului kita semua. Insyaallah, mudah-mudahan Pak Kiai panjang umur, amin. Amin. Umur berapa sekarang Pak Kiai? Umur 81 Desember ini yang lalu. 81 tahun. Tapi Pak Kiai ini selalu bilang ulama, itu maksudnya apa itu? Ulama artinya itu U menunjukkan usia, L lanjut, M masih, A agresif. Jadi saya ini masuk lingkaran Pak ulama. Usia lanjut tapi masih agresif. Agresif maksudnya di usia beliau yang sudah purna bakti. Tetapi beliau itu masih sangat aktif dalam kegiatan keagamaan. Iya betul. Di mana itu? Di Majelis Ulama. Beliau adalah ketua Majelis Ulama di Kecamatan Mapili. Iya. Beliau juga baru saja mengundurkan diri jadi imam. Imam besar, masih besar Al Anwar. Oh iya. Alasannya bahwa saya ini selalu keluar, kadang-kala ke Kalimantan Timur, ada anak di luar, jadi saya keluar
Jadi olehnya itu saya mengundurkan diri dengan hormat bahwa saya sebenarnya tidak bisa lagi jadi imam di sini karena saya selalu meninggalkan waktu-waktu salat. Lebih baik saya hari ini saya mengundurkan diri dengan hormat, dan silakan mencari pengganti saya yang bisa menetap menjaga waktu-waktu yang 5 itu. Masjid Al-Anwar ya? Al-Anwar, masjid besar. Itu jadi imam sana sejak sudah lama sekali ya? Sudah lama, hampir 5 tahun. Per 5 tahun ya? Iya. Di LPTQ juga begitu? LPTQ juga begitu. LPTQ juga beliau Iya. masih sangat aktif Iya, ketika event MTQ pasti jadi Dewan Hakim. Iya, biasanya Pak belum pernah absen selama ini. Kecuali tahun ini kalau memang dinonaktifkan ya. Tapi cita-cita masih tetap. Ini yang dimaksud dengan ulama. Masih tetap. Usia lanjut, masih agresif. Iya. Di Majelis Ulama juga beliau di kabupaten itu termasuk salah satu unsur dari Majelis Dewan Pertimbangan. Pak Kiai. Iya. Coba cerita sedikit nih dulu. Iya. 2000 berapa tadi pensiun? 2005. 2005. Pak Kiai ini terangkat jadi pegawai tahun berapa? Saya terangkat jadi pegawai 1 Oktober 64. Wih, hafal tanggalnya loh. Iya, 1 Oktober 64 ditempatkan di Sendana. 64. Saya belum lahir itu. Iya, 64. Saya di Sendana waktu itu jalanan bukan main. Masih tentara di Penegoro waktu itu. Tahun 64 terangkat jadi pegawai. Iya. Itu pegawai apa? Pegawai Departemen Agama, pegawai negeri. Pegawai negeri tapi tugas sebagai? Sebagai guru agama Islam. Guru agama Islam. Iya. Oh itu pertama ya? Pertama tahun ya. 64 ya. Rumahnya Pak Kiai waktu itu di mana? Rumah waktu itu masih di sini. Di Mapili ini? Di Mapili ini ya. Jadi kalau ke Sendana? Biasanya kita bermalam di sana Pak. Karena itu kepala desanya selalu memanggil kita tinggal di rumahnya. Tapi alasan saya, terima kasih Pak kepada desa, lebih baik saya carikan rumah kosong sambil saya bisa mengajar anak-anak kita untuk mengaji. Jadi sambil ngajar di sekolah, pulang ngajar-ngaji anak-anak? Anak-anak sampai malam ya. Itu di Sendana seberapa lama? Di Sendana itu hampir 3 tahun. Karena tidak lama kemudian dipindahkan ke Majene. Ya, berarti mendekat ya ke kota. Tapi waktu itu masyarakat Sendana menghadap di kantor Departemen Agama waktu itu bahwa saya tidak lepaskan guru agama saya. Terpaksa kami tetap lagi di sana itu ya. Oh jadi hampir ke Majene tapi ditunda? Ditunda ya. Setelah masuk Majene menjadi guru agama pada SMP. Oh pada akhirnya ke Majene? Ke Majene. Pada akhirnya ke Majene ditempatkan ditugaskan di SMP Negeri 1 Majene merangkap STN Majene. MTSN? Teknik. Iya. Sekolah teknik. Dulu guru agama bisa ngajar di bisa ngajar di SMP? Hanya agama tuh yang dibawakan. Ya tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Jadi dari Sendana ke Majene di SMP. SMP. Diperbantukan juga di STN. Sekolah teknik itu. Iya, teknik itu. Berapa lama? Selaku guru agama. Guru agama. Iya. Selama hampir 3 tahun. 3 tahun. Setelah itu kami dipindahkan ke PGA 6 tahun Muhammadiyah Majene. Pesantren? PGA 6 tahun Muhammadiyah. Sama-sama segedung dengan SPG Negeri. Majene. Itu masih Majene. Masih Majene. Dipindah dari SMP ke sana. Iya. Setelah itu? Setelah itu ada pencalonan izin belajar melalui tes. Waktu itu kami tes ada 8 orang, cuma 4 orang yang bisa lulus, termasuk saya sendiri lulus. Luar biasa. Akhirnya kita sekolah di Parepare. Waktu itu belum. Oh, jadi dari sana Majene lanjut sekolah ke Parepare? Parepare ya. Pada waktu itu di Parepare belum terbuka PGA.
Iya, iya, iya. PGA negeri ya. Jadi kita numpang sementara PGA biasa saja. Akhirnya lama-kelamaan terbuka PGA negeri, maka kami pindah ke sana PGA negeri. Iya, iya. Di Itu Parepare. kuliah? Belum. Oh, mengajar ya? Mengajar. Oh, iya. pindah ke Parepare. Iya. Oke, Iya. dari Majene pindah ke Parepare. Parepare. Kemana lagi tuh setelah itu? Sesudah itu menjadi guru agama Manlampa. di sini ya. Manlampa. Ya, satu Polman. Ya? masih SPIN dulu dialihkan ke MAN. Oh iya, iya. Waktu masih Pak Masdar kepala sekolah SPIN waktu itu. Jadi pernah juga ngajar di Manlampa. Iya lama ya. Ya. Setelah itu Pak Kiai? Setelah itu di Manlampa ini kami dipindahkan ke Makassar. 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 Itu sekolah apa? Di kantor di Partai Agama Kota Mada Makassar. Berarti sudah tidak ngajar lagi? Saya tidak ngajar lagi. Iya. Pindah dari guru fungsional ke administrasi. Kenapa bisa begitu? Karena waktu itu anak-anak MAN di sini pergi kampanye P3 di Tinambung. Jadi orang mengatakan, ini gurunya yang panati, ini yang mempelopori ini. Maka kami dipindahkan ke sana. Oh, jadi Pak Kiai dicurigai aktivis P3? P3. Mempelopori anak-anak sehingga pergi kampanye di Tinambung. Iya. Padahal kami tidak tahu menang. Ya. Jadi akhirnya dipindahkan ke Makassar. Tidak cocok jadi guru ini. Iya. Tiba di Makassar. Iya. Saya dimasukkan di seksi MTQ. Seksi MTQ? Iya. Subseksi MTQ. Subseksi MTQ. Di penerangan agama itu. Penerangan agama Islam dulu namanya ya. Iya. Jadi saya menangani MTQ. Iya. Jadi semua dewan-dewan hakim provinsi itu kenal saya semua. Datang saudara yang kapan lagi MTQ Ustaz ya, tunggu-tunggu makanya saya datang ini mencari kita ya. Begitu ya. Ya. Berapa lama di Makassar itu? Di Makassar itu lama Pak. Iya. Hampir 20 tahun. Kenapa? Karena saya sendiri mau tinggal di sana. Padahal sesudah pemilihan umum, saya dipanggil sekretaris Kanwil. Kembalilah ke Purnos ya. Di MAN. Saya bilang maaf Pak, saya juga mau menikmati bagaimana suasana kota. Dan saya tinggal di sana. Selama 20 tahun? Iya, sambil ada semacam perguruan masalah hati saya ikuti. Perguruan apa? Masalah hati. Apa itu? Masalah hati. Manajemen kolbu? Iya. Syariat, tarikat, hakikat, ma'rifah. Ma'rifah. Iya. Itulah yang menahan saya, pribadi saya, sehingga saya tidak mau pulang. Siapa yang pimpin waktu itu? Haji Zainuddin. Tapi torikohnya apa? Torikanya, pokoknya dia kuasa semua tarikat. Tapi yang jelas itu memang perbaikan hati ya? Iya, perbaikan hati ya. Jadi Pak Kiai itu yang menjadi menjadi salah satu menjadi pengurusnya. Iya. Termasuk gurunya. Termasuk pendampingnya, pendamping guru. Pendamping guru. Kalau guru agak-agak terlambat, saya disuruh asisten dosen itu. Iya, begitu barangkali. Oke. Sampai waktu kuliah di IAIN, saya juga diangkat secara tidak resmi asisten dosen. Bahasa Arab, bidang bahasa Arab. Jadi kalau ada mutalaah itu guru saya dari Sumatera. Saudara Rahim, ayo naik nulis ganti saya. Iya. Itulah. Ya. Itu berapa lama itu Pak Kiai dari Makassar? Sejak 20 tahun kemudian pulang? Tahun Pak. Begitu di IAIN, saya sudah mau kuliah kerja nyata ini. Oh, jadi dari di Makassar tadi ini sambil kerja sebagai pegawai juga kuliah? Iya. Oh, kuliah di IAIN. IAIN jurusan bahasa Arab. Jurusan bahasa. Saya dimasukkan pada tahun
di jurusan bahasa Arab itu pada nabi orang Sumatera Pak. Iya, oke. Kildar juga dia. Oke, oke. Iya. Saya di situ. Oke. Terus pulangnya ke Mandar kapan? Waktu itu belum sempat saya sarjana, baru mau KKN. Anak-anak mau maju. Anak tak maksudnya? Iya, 2 orang sekalian mau masuk di IAIN. Iya, iya, iya. Saya bilang kalau begitu nak kan saya di Simbaya saja. Masuklah, saya mundur, tidak apa-apa saya. Padahal sudah mau KKN. Iya, sudah. Tapi tidak apa-apa nak, silakan. Mudah-mudahan ada pengganti saya. Demi anak ya. Demi anak ya. Masuklah 2 orang, Pakai mundur. mundur. Pulang ke kampung. Nanti 2005 baru kembali ke kampung. 2005 kembali ke kampung. Iya. Nah itu pun diantaranya itu semuanya di Pulau Alin saya dikena tugas TPHI, tim pembimbing ibadah haji 1 kloter. Ketika pulang itu. Iya. Dari tahun 2005. Terus Kemudian 2004 yang lalu ini 2004 iya, ya. iya. Saya lagi diberi tugas untuk membawa umrah timnya Alibal. Pak Bupati ya. Iya, Pak Bupati Sekarang waktu itu ya. Gubernur ya. Iya, iya. Tim suksesnya. Wah, antar saya punya anggota ini. Kita yang berangkat. Itu diberangkatkan oleh Diberangkatkan. Alibal ya. Iya. Tapi ketika pulang ke Mandar, kan statusnya Pak K masih pegawai. Iya. ASN. Nah, pulang di Mandar, saya ke staf Pak Sabit. Oh, Pak Sabit ya. Pak Sabit ya. Ya, mantan Kandep. Iya. Mau begini, saya sudah mau pensiun. Hmm. Ya, kenapa? Oh, belum sampai waktu saya biar nih, lewat saya pensiun dini. Ya tunggu ya. Datang SK datang dibawa. SK Kepala Madrasah DHI Gupi. Oh, DHI Gupi jadi pernah juga Pak Iya, Kiai. saya membina di situ berapa tahun. Jadi Bapak kepala madrasahnya di situ. Iya, saya kepala madrasahnya. Oh, iya, oke. Oke. Nah, setelah dari madrasah kemana? Setelah dari madrasah ya sepensiun. Pensiunnya berarti mentok di Ya, kepala DHI. madrasah DHI. Sekarang ini kita sudah berada di tahun 2024 Ya. ini Pak Kiai. Apa yang Pak Kiai lihat sebagai perbandingan antara Depak ya, yang dulu namanya Depak Kementerian Agama, ya. sekarang apa perbedaan yang paling Menurut hemat kami Pak, perbedaan yang paling menonjol dulu kan masih jarang sarjana. Sekarang ini sudah melimpah ruah sarjana. Hari ini saya syukur Pak Nanda ini, Pak Subhan ini bisa kita berdialog langsung, secara langsung dengan tidak kurang suatu apapun. Itu yang saya syukuri ini. Berarti masih Pak Subhan ini masih melihat siapa saya ke siang ini. Ya. Pak Kiai itu sepuh sekaligus guru. Ya. Bagi kami ini yang generasi baru. Jadi saya ini Pak, tempat kelahiran saya yang asli Rumpak Nepo. Oh, makanya disebut Kalinepo. Itu Iya, penyebutan Kalinepo? Atas permusyawaratan masyarakat Nepo. Nepo. Nepo Rumpak ya? Ya, Nepo Rumpak termasuk Peceda. Oh iya. Itu Nepo semua itu. Jadi mereka sepakat Iya, sepakat. mengangkat. Iya. Bahkan kemudian Kalinepo yang sebenarnya om saya, paman saya juga. Dan itu berlaku sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Masih Kalinepo. Masih Kalinepo. Jadi, ya saya berpikir barangkali saya mau tunggu cucunya Kalinepo, ambillah kembali ini. Iya. Jadi sampai sekarang masih. Masih. Jadi kalau saya ke sana itu sangat dihormati. Sampai Datang pas kali. Selain perbedaan itu yang ini kan sekarang Kementerian Agama ini ya, di mana-mana ini karyawannya sudah banyak. Banyak, ya betul. Dulu waktu Dihitung jari Pak. Kalau dulu. Nanti semasa
Pak Lana itu baru bisa naik. Baru bisa naik karyawan ASN. Iya, Pak Lana itu. Pada saat di DHI Gupi berapa gurunya yang ASN waktu itu? Kalau semasa saya dulu itu cuma 3 orang. 3 orang. 3 orang Melayani. melayani ini anak-anak supaya jangan bubar. Banyak mahasiswanya. Dulu belum tidak seberapa, 1 kelas saja. Cuma kita bertahan. Bertiga. Tapi alhamdulillah sekarang ini sudah Besar. ya. Kalau di Makassar dulu, Apanya? memang banyak ASN-nya. Banyak. 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 Tapi waktu pulang ke sini tahun berapa tadi? 2005. 2005 Iya. itu waktu pulang di Iya, pulang kampung lah. Ya, Kementerian Agama Kabupaten itu Iya. kan pasti belum banyak pegawainya. Belum. Boleh dikata, boleh dihitung jari. Tapi alhamdulillah sekarang sudah melimpah ruah saya lihat. Iya. Jadi perbedaan itu juga yang paling mencolok ya. Iya, Denpak dulu, iya. Kementerian Agama dulu. Tapi yang jelas itu yang paling dirasakan itu keberhasilan Departemen Agama Kabupaten Pulman waktu Pak Lana itu. Pak Lana. Iya, orang Bulukumba itu. Itu Pak Lana kepala kantor pertama ya? Bukan barangkali. Masih ada sebelumnya? Saya juga sudah lupa. Tapi seingat saya itu yang paling berhasil itu Pak Lana. Yang diingat pertama kali dulu sehingga banyak perubahan. Bisa dulu. Pak Kiai ini kan aktif sekali nih. Iya. Aktif di mana-mana. Itu tadi ulama Usia lanjut masih agresif. Di usia yang sudah tidak muda, Iya. tapi Pak Kiai ini masih agresif. Makanya saya selalu katakan, saya ini Pak bukan Apa ulama. resepnya itu? Saya ini bukan ulama, tetapi saya masuk di lingkaran ulama. Apa itu Pak? Usia. L lanjut. M masih. A agresif. Jadi usia lanjut mati agresif. Oke. Sekarang pertanyaan saya Pak Kiai. Apa sih resepnya itu? Resepnya Pak bagi saya. Ya, coba nih kita mau tahu nih. Perbanyak rasa syukur kepada Allah. Oke. Nomor 2, sering-seringnya bangun sholat tahajud. Tengah malam tuh. Ya, minta. Pada sujud terakhir, situlah keluar semua unek di hati apa maksudnya. Sampai kedengaran ada jawaban. Melalui hati nurani ya, bukan melalui otak. Supaya panjang umur. Ya, Banyak. itu masalah umurnya terserah Allah. Saya serahkan sama Allah. Masalah mengabdi saya kepada Allah tanpa teringaling-aling. Pak Kiai ini kan masih suka, masih bisa naik motor. Sampai di mana? Masih sampai di Majene. Di Majene Pulau Ali. Pulau Ali. Iya. Malah pernah saya naik motor ke Makassar. Umur berapa? Iya, Berapa tahun lalu? 1 tahun lalu. Dari sini ke Makassar? Iya. Sendiri? Iya. Tapi singgah-singgah di pinggir laut, menikmati laut. Kekuasaan Allah yang ada ombak. Luar biasa. Oke. Rajin tahajud, banyak bersyukur. Iya. Apalagi resepnya nih sehingga bisa masih agresif di usia tua? Jangan iri kepada orang lain. Oke, jangan iri pada orang lain. Jangan sakit hati kepada orang lain. Kalau ada sedikit sesuatu, anggaplah biasa, tidak ada itu. Jangan disimpan di hati. Sesusah apapun jangan. Nah, ini semuanya ada kehendak Allah. Yang penting dalam hal koridor kebaikan ya. Jangan suka iri sama orang. Jangan ya. Dapat kenikmatan. Jangan sombong. Jangan sombong. Iya. Jadi penyakit hati itu harus Iya. dibuang. Coba bayangkan. Umur 80 tahun. 81 tahun. Tahun lalu masih bisa naik motor. Iya, motor. Pakai motor ini ya, Beat. Iya. Pakai motor Beat. Masih Honda Super merah. Honda Super kasar. Ya. Saya sekarang nggak pernah naik motor. Ya kan ada mobil dia. Saya juga seminggu sekali naik mobil Pak, tapi
apa daya tahan tak sampai, ya syukur Bukan pemberian tidak Allah. sampai. Enggak, masih banyak hal-hal yang perlu kita benahi itu. Karena kadang-kala juga ini memenjarakan kita Pak Kiai. Ya, yang Karena ini ya gaya apa, tapi memang kebutuhan ini. Apalagi Pak, kalau tergores sedikit, Pak. Ya. Oke, apalagi Pak Kiai? Apalagi? Resepnya siapa tahu misalnya nih ada mandi bunga kah supaya tidak pernah agresif. Tidak pernah mandi bunga, Pak. Yang jelas kalau jam 4 subuh lah, saya langsung bangun, langsung mandi. Jam berapa itu? Jam 4. Jam 4 subuh sudah Iya, mandi. Iya, Itu rutin. rutin. Sejak kapan? Sudah itu ya baru ke... Sejak kapan itu mandi? lama sudah di Makassar. Jadi setiap subuh Iya. mandi. Iya, mandi pembersih. Luar biasa. Tapi kalau pagi enggak? Kalau perlu ya ini di luar syariahnya Iya. kita mandi itu pakai 3 air. 3 air. Iya, Iya. air zam-zam, ma'ul zam-zam, ma'ul hayat, ma'ul kausar. Weh, di mana dapatnya? Itu Oh, iya. Ini dalam perjalanan ini hidup ini banyak. Air zam-zam, Air ma'ul kausar, Maul Kautsar, ma'ul hayat. Maul Hayat. Iya. Kalau mandi, Iya. dapatnya di mana nih? Di guru saya juga di Makassar. Maul Hayat, Maul Zam-Zam, Maul Kautsar. Ini kayaknya butuh waktu dan tempo khusus untuk menerima ini. Oke. Mata Pak Kiai. Mata masih banyak. Tapi sekarang sudah pakai kacamata ya? Kalau baca biasa pakai kacamata, atau kalau naik motor pakai kacamata. Iya, Tapi kalau baca biasa. baca Quran. Ya, lebih terang lagi. Kalau Quran Ada juga resepnya kalau mata. Enggak ada. Jangan-jangan gara-gara itu tadi 3 air itu. Apa yang Pak Kiai terakhir ini? Apa yang ingin Pak Kiai pesankan untuk ASN karyawan Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar hari ini? Silakan Pak Kiai. Pertama itu saja, jangan ada perasaan mau dikata, sombong di hati. Ada ujub. Iya, ada ujub. Saya lebih baik daripada Iya, dia. mau mendangentin sama manusia, jangan kan Nabi Muhammad sendiri tidak begitu. Kalau kita betul mau memahami bagaimana risalah Rasulullah SAW, banyak orang bisa bicara cerita itu, tapi bagaimana pembuktian Hatinya. iya hatinya. Jadi masalah hati Pak itu ya. Apalagi nih Pak Kiai pesannya untuk pegawai-pegawai ini? Ya, Jangan sombong, jangan ada ujub. jangan dusta. Hmm. Iya. Nggak dapat bunga doi. Iya, jangan jadi rentenir ya. Iya rentenir. Nah, ada itu tolong pinjam kawannya 100.000. Dan saya kembalikan 110.000. Jangan. Kalau tidak ada perjanjian, tidak apa-apa ini. Ini lebihnya Pak. Saya gembira sekali gitu. Anda meminjamkan saya. Tapi kalau ada perjanjian, boleh saya pinjamkan. Tapi kalau dikembalikan ada lebihnya. Itu sudah riba. Luar biasa. Seorang Kiai Haji Rahim Jalawali dalam perjalanannya sebagai ASN Kementerian Agama pindah dari satu tempat ke tempat lain. Saya biasa katakan Pak, kan selalu orang panggil Pak Kiai, saya bilang maaf Pak ya, saya ini bukan Kiai. Kiai itu betul-betul ahli kitab itu. Memang saya biasa membawa ke kitab kuliahnya ulama kita, saya bawakan. Dan biasa juga membaca. Kan kita sering diskusi Pak Kiai. Tapi kalau ulama itu sudah pasti. Usia lanjut masih agresif. Mudah-mudahan Pak Kiai sehat, amin, panjang umur. Ya, kita doakan sama-sama. Jadi makanya itu ya, sering-sering lihat kalau berdoa, bapak-bapak saya berdoa, ikutkan nama saya juga kasihannya. Begitu juga saya Pak Kiai. Iya, semua timbal balik tuh. Iya, komunikasi 2 arah ini. Oke, makasih banyak Pak Kiai.
Sudah. Ini mau diijab ya? Atau jangan sama mau diijab? Masalahnya genggaman tangannya masih kuat, masih sangat. Kalau genggaman tangan itu. Coba. Ini masih ini kalah tangan saya ini. Oke, makasih Pak Kiai. Matumahan nih sadene dan mudah-mudahan kita doakan sama-sama, mudah-mudahan amin. sepuh Kementerian Agama ini sehat, panjang umur insyaallah. Seperti pesan beliau tadi, jangan banyak susai hati ya, jangan iri, jangan sombong, jangan menyusahkan orang, jangan uyuh, jangan menyusahkan orang. Itu resepnya supaya bisa agresif. Kesimpulan. Pengalaman kesimpulan. Jangan lupa bahagia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi Ila liqa wabarakatuh. fi waqtin qarib insyaallah. Insyaallah. Sanalqi insyaallah fi ayamin akhar. Asallahu ya ja'ala bainaka wa baini Amin. Mawaddah mawaddah warahmah.